guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya aku, Era Utami 92. Jadi hari ini guys, aku tetap di rumah aja. Dan vlog kali ini temanya mau masak dan makan. Nah, kira-kira masak dan makan apa aku hari ini. Tapi sebelumnya, tetap bantu aku untuk like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe dari kalian menjadikan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Jadi vlog kali ini aku bakal masak dan makan itu cemilan dari khas Palembang tentunya. Kalau orang Palembang mungkin sudah tahu dan mungkin bisa dijadikan cemilan sehari-hari. Dan hari ini aku mau masak rujak mie guys. Nah, dari masak sampai makan bakal aku share ke kalian. Tetap terus stay di channelnya aku, Era Utami 92. Nah guys, jadi bahan pertama untuk membuat rujak mie ini adalah mie telur yang nanti kita rebus sendiri ya. Setelah itu ada cambah, ini untuk topping ya guys. Cambah ini nanti kita celor ya. Kemudian setelah cambah ada yang namanya timun guys. Nah timun ini sebagai topping pelengkap ketika rujak mie siap untuk dimakan ya. Setelah timun ada yang namanya bihun guys. Ini buat kamu yang suka bihun boleh ditambahin, tapi kalau kamu yang nggak suka bihun nggak usah ya. Kemudian setelah bihun kita pakai tahu guys ya, karena tahu ini bakal digoreng dan menjadi toppingnya untuk rujak mie ya. Nah guys, untuk cara pertama kita langsung aja rebus mie-nya itu ya. Mie-nya itu sebaiknya dibelah menjadi dua guys ya, supaya tidak kepanjangan ketika dimakan guys. Guys, seperti yang aku bilang tadi, sebaiknya mie-nya itu harus dibelah sebelum direbus ya. Ini aku kelupaan aja, jadi aku ngebelahnya di dalam kuali guys. Nah guys, setelah beberapa menit mie-nya matang, lalu aku tiriskan aja langsung. Dan setelah itu aku sediakan minyak panas ini untuk menggoreng tahu guys. Jadi aku goreng dulu tahunya ya, sekitar ada 3 potong tahu ya. Aku goreng sampai tahunya garing. Kemudian kalau tahunya udah matang, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan menggunakan tisu supaya minyaknya enggak ini ya guys ya, nggak banyak ya. Kemudian langsung aja bekas gorengan tahu tadi kan masih bersih ya guys, aku langsung goreng pempeknya guys. Nah itu sudah terlihat pempek dan tahunya guys. Nah setelah itu ya bahan-bahan tadi seperti timun, tahu, dan pempek aku iris-iris ya guys. Kemudian aku taruh di piring ya, aku pisah-pisah kayak gitu ya. Mie-nya juga itu udah aku tiriskan. Dan tentunya guys, cukonya juga udah aku siapin di atas meja semuanya. Oke, sebelum cobain aku mau doa dulu. Doa selesai. Oke, kita cobain ya. Ini guys ya, cukonya ini juga bikin sendiri ya. Jadi di rumah aku itu seneng banget yang namanya makan pempek guys. Jadi ketika pempek habis ya, stok cuko ini masih ada juga di kulkas ya. Jadi selalu mempersiapkan yang namanya cuko di rumah guys. Oke, kita coba ya. Dari tadi mau coba nggak coba-coba. Cukonya dulu ya. Suka banget sama cuko, ketika nyirup cuko itu ya, terasa banget kesegarannya itu ya guys ya, terjamin banget. Oke, langsung aja ini aku cobain mie-nya. Abaikan suara tetangga ya. Karena aku lagi di bawah ini ya. Kebetulan tetanggaku emang kalau jam segini emang rame banget di luar. So. Tahu ya,
Aku paling suka makan cuko itu dicampur sama tahu, guys. Jadi sensasi ketika makan mie, rujak mie ini tentunya selain ada rasa cuko yang ada rasa campur aduk ya, ada manis, ada asam, ada pedasnya. Makan rujak mie ini tentunya ada kriuk-kriuknya. Kenapa ada kriuk-kriuknya? Karena ada campuran apa? Timun sama kecambahnya memang fresh banget ya. Untuk timun dan kecambah ya nggak usah direbus ataupun dimasak ya. Cukup dicuci aja. Kemudian kalau kecambah ya dicelor aja pakai air hangat sebentar. Kedengaran nggak suaranya? Grus kayak gitu. Oke, mie-nya mungkin kepanjangan kayak gitu ya. Mie celornya kepanjangan, mie celor. Rujak mie-nya kepanjangan, guys. Segar banget. Ditambahi pempeknya, guys. Kebetulan di rumah ada pempek telur ya. Jadi aku goreng langsung aja dan aku campur ke rujak mie-nya. Lumayan cukup pedas cukonya ya. Yang buat cuko ini spesial ibuku, guys ya. Jadi masakan emak-emak tentu nggak diinin lagi keraguannya ya, kepedesannya ya, karena dia juga suka pedas kayak gitu. Tapi cocok banget untuk rujak mie itu, emang cukonya harus pedas, guys. Pempeknya, guys, pempek telur ya, digoreng, dibelah-belah, dimasukin ke rujak mie. Tahunya juga, guys, tuh, karena aku suka tahu, aku banyakin tahunya, digoreng ya tahunya, ditenggelamin sama yang namanya cuko. Cukonya kurang, guys, biar semua ya tenggelam ya. Dan ini juga makan rujak mie ini harus siap tisu, guys. Sen kepedesan ini bakal aman kalau ada tisu ya. Lagi Nah, biasanya rujak mie ini dijual di toko-toko pempek, guys. Tapi beberapa pempek juga ada yang tidak menjual rujak mie. Biasanya sih harga di toko-toko pempek ya rujak mie ini biasanya sekitaran 10 ribuan, 12 ribu kayak gitu ya.
Ada bahkan sampai harga 18.000 guys. Kalau di depan rumah aku itu jualnya 18.000, tapi benar-benar enak kayak gitu rasanya ya. Tahunya guys, tuh lagi ya rujak mie nya. Tahunya aku suka. Jadi guys, ternyata libur ini banyak manfaatnya juga. Selain bisa di rumah terus, aku juga bisa eksperimen masak-masak gitu ya, siapan. Karena cewek itu harus bisa masak guys ya. Iyalah, cewek harus bisa masak. Akhirnya habis juga ya. Setelah berhasil memakan banyak juga tadi mie-nya. Oke, minum dulu guys. Minumnya tetap air putih. Tapi berhubung cuacanya panas banget hari ini, jadi dikasih es batu. Batu es atau es batu ya? Jadi guys, selesai sudah vlog aku hari ini makan dan masak ya. Cemilan khas Palembang, rujak mie ya. Masakan yang simple tapi tentunya mengenyangkan. Nah, untuk itu guys, selalu bantu aku like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe kalian menjadikan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Semoga vlog aku kali ini bermanfaat dan tentunya menjadi inspirasi buat kalian semua. Aku pamit ya, dadah, bye-bye.